Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini, channel Sinawari Berkah. Masih dengan Kang Jaro di siang hari ini. Kita lanjut ngobrol-ngobrol kita pada siang hari ini di cuaca yang mendung. Kita ingin berbagi kebahagiaan. Semoga teman-teman sahabat semua ikut bahagia dengan terus mengaji bersama, mengkaji tentang hakikat hidup dan kehidupan di alam kasunyatan yang kita alami sehari-hari. Saya ingin ini Kang tentang berbakti kepada orang tua begitu kan. Salah satu kegiatan berbakti orang tua yang udah meninggal adalah kegiatan ziarah kubur gitu loh Kang. Itu apakah ziarah kubur itu sebenarnya zaman dulu diajarkan Nabi enggak gitu? Yang pertama itu, yang kedua sebenarnya kan ziarah kubur ini sekarang ini di daerah perkotaan khususnya itu kan sudah mulai jarang begitu loh ditinggalkan gitu loh. Padahal mungkin ziarah kubur itu penting gitu kan ya gitu loh. Sebelum kita ziarah ke misalnya ke makam-makam yang waliullah gitu, yang utama adalah ziarah ke makam orang tua begitu loh Kang. Nah, sebenarnya apa sih hakikat tentang ziarah kubur? Apakah itu merupakan wujud kita bakti kepada orang tua begitu kan? Terus seterusnya gitu loh Kang. Lah, saya ingin membahas tentang ziarah kubur dan bagaimana kita berbakti dengan orang tua. Mestinya kan berbakti sama orang tua itu kan tidak hanya sekedar orang tua setelah meninggal, tetapi juga ketika hidup pun kita terus berbakti kepada orang tua, mendoakan gitu kalau kita jauh. Nah ini mau Kang, saya ingin ngobrol tentang berbakti orang tua dan juga tentang ziarah kubur begitu Kang. Ya, jadi ziarah, kenapa ziarah itu dahulu zaman Rasulullah itu sempat dilarang, Sempat dilarang kayaknya ya. sempat dilarang. Sempat dilarang. Tapi kemudian akhirnya diperbolehkan. Boleh kan. Nah, yang harus bisa lebih kita memaknai, ziarah itu tidak hanya sebatas berkunjung saja. Ya, tidak hanya sebatas berkunjung, kemudian mungkin hanya resik-resik. Iya, biasanya kan bersih kuburan lah Kang, bersih kuburan itu kan. Jadi seperti itu. Nah, tetapi harus lebih bisa apa yang orang tua aku lakukan, baik itu kebaikan atau keburukan, itu menjadikan pelajaran bagi kita loh. Ya. Apabila orang tua melakukan keburukan, doakanlah semoga diampuni. Sebab apa? Orang tua membutuhkan doa. Itu ruh itu istilahnya bahwa jika kondisi ruh itu gelap, selepas manusia itu meninggalkan alam ini, kan itu tinggal ruhnya kan. Ruh itu bergantung perbuatannya. Iya kan. Kalau perbuatannya baik itu menjadikan terang, kalau perbuatannya jelek itu menjadikan gelap. Nah, doa anak ini bisa menghantarkan, membantu agar itu menjadikan terang kan seperti itu. Nah, oleh karena itu kita harus, nah kenapa ziarah? Nah, sebab kalau tidak ziarah itu paling tidak, oke lah, orang kadang-kadang lah berdoa di rumah saja kan boleh. Iya, Ya misalnya boleh. berdoa di rumah aja kan boleh kan. Iya, berdoa di rumah saja kan boleh. Iya. Tetapi akan berbeda di saat aku ziarah, itu akan merasakannya beda. Oh iya ya, ini orang tuaku dulu, sehingga timbul perasaan. Itu hanya bantu, itu seperti itu loh. Kayak ada gelombang kalau dekat-dekat ya. Iya. Oleh karena itu kalau yang sering aku lakukan, kenapa bisa komunikasi? Bisa komunikasi dengan ruh yang sudah lepas lah katakan. Karena ada hubungan, ya silaturahmi kita. Kalau aku dengan Edi sama-sama hidup kan lahiriah kan seperti ini kan? Iya. Bisa berhadapan. Tetapi kalau dengan yang sudah tidak ada, yang sudah tidak kelihatan, bagaimana caranya kan? Iya. Ya oleh karena itu silaturahminya silaturahmi batin kan. Bagaimana batin itu bisa menyambungkan. Iya. Jadi jangan dianggap
Ya oke lah, ada orang yang bagian ngapain udah perlu dan tidak dicontohkan oleh Nabi, misalkan ada yang ngomong seperti itu, bolehlah kamu, silahkan saja kamu. Jangan saja seperti Iya, itu, monggo iya monggo kan? lah ya. Bebas-bebas saja. Tetapi bagi kita itu yang meyakini bahwa inilah dengan cara seperti ini aku akan lebih bisa lebih nyambung terhadap orang tuaku. Kan seperti itu. Dengan apa konteksnya batinnya itu lebih kuat. Iya kan? Boleh-boleh saja. Siapa yang melarang? Iya. Karena ini hubungan privasi antara aku dengan orang tuaku. Lah, Iya, kok iya. kenapa ndak ngurusi masalah Iya, urusan aku kan? Iya. Kan seperti itu. Iya. Sama saja kenapa orang itu ziarah misalkan ke wali-wali gitu. Harapannya itu ziarah itu agar aku mencontoh Iya. wali-wali yang apa ini yang telah diperbuatnya gimana, kenapa menjadi terkenal. Lah, agar aku bisa mencontoh kan seperti itu loh. Tidak hanya sekedar datang mendoakan gitu kan. Iya. Boleh berkah gitu ya. Iya. Iya. Kan bukan seperti itu. Jadi sehingga nanti akhirnya salah persepsi. Iya, Datang ngeliat berkah kan. Apa roli berkah deh. Iya. Berkah apa? Di saat aku bisa memahami si fulan ini ilmunya luar biasa, bagaimana terhadap lingkungan zaman dahulu begitu baiknya. Nah, aku bisa mencontoh enggak? Iya kan? Iya. Kalau aku bisa mencontoh, nah harapannya seperti itu. Ya. Coba kita kemarin ya ziarah ke makom Wali Banyumas ya. ya. Wali Banyumas misalkan begitu. Lah harapannya apa? Mencontoh saja itu loh. Lakunya bisa enggak? Lah andai kata ya semampunya deh. Iya kan? Semampunya bahwa aku akan melakukan kebaikan. Perkara itu nanti aku bisa bermanfaat kepada khalayak umum yang ramai atau tidak, bahkan mungkin hanya keluarga saja. Tidak masalah. Tapi tunjukkan terus. Jangan berpikir nyong enggak jadi wali kayak gitu ya. Enggak usah berpikir yang seperti itu. Tetapi hal yang paling ringan saja. Bagaimana aku bisa hidup bermanfaat? Minimal itu untuk manfaat untuk diriku sendiri. Iya kan? Untuk diri sendiri. Ya. Bagaimana manfaat diriku sendiri? Kenapa bisa ayem? Kenapa bisa tenang? Kenapa bisa bahagia, senantiasa bahagia? Itu lebih utama. Iya kan? Iya. Baru lah. Sehingga konteks kembali kepada ziarah itu semua itu tergantung sudut pandang. Sudut ada pandang bid'ah orang apa-apa. Silahkan. Sebab konteksnya dia akan seperti itu. Iya. Tapi orang yang melakukan ini ziarah konteksnya beda. Iya kan? Nah kalau ndak kayak gitu ndak rame sih. Iya. Ya karena rame-rame lah ana sing membid'ahkan atau mengharamkan ya karena orang apa-apa lah. Terserah lah ya. Terserah lah. Enggak masalah. Tetapi harus bisa memahami dan ilmu dan kefahaman itu benar-benar. Robbi zidni ilma warzuqni fahma itu untuk siapa? Untuk orang lain atau untuk dirinya? Kefahaman, contohlah ada Edi, ada si A, ada si B, misalkan aku menyampaikan, pahamnya akan sama apa akan beda? Beda Kang. Pasti kan akan beda. Iya. Nah, terus beda-beda kok apa yang disalahkan kan gitu. Wong A pahamnya kayak B, pahamnya kayak C, pahamnya kayak Iya. Orang sing penting kowe memahami sesuai dengan anunya masing-masing. Dengan kapasitas masing-masing ya. Kapasitas masing-masing. Itu udah bisa ya kudunya kayak iki. Ya gue karpet. Kan seperti itu. Membenarkan dirinya sendiri. Berarti kita nggak boleh menyalahkan orang lain ya. Iya. Jadi tidak bisa menyalahkan orang lain, bergantung sudut pandang yang mana kan. Iya. Jadi kita tidak senantiasa itu istilahnya menjas, menyalahkan. Iya. Kalau orang itu semua seperti itu kan damai ya sih. tapi jangan berharap orang itu akan seperti itu semua. Iya. Pasti lah ada yang senang nyalah-nyalahkan. Ya ngono apa lah ya. Kan seperti itu. Itulah jadi paham lah ya. Iya. Kita tentang konsep ziarah itu ya kefahaman ada masing-masing. Jadi tidak bisa sekali. Hikmahnya selain kita bisa ngobrol dengan katakanlah untuk diri sendiri gitu ya Kang, apakah kita
ada hikmah lain nggak ziarah itu Kang? Mungkin kita mengingat tentang kematian begitu, bisa nggak Kang? Iya bisa, Hmm. bisa. Di saat katakan ziarah, oh berarti yang sudah tidak ada. Hmm. Lah, hikmahnya apa? Bahwa semua makhluk pasti akan mengalami mati. Hmm. Tidak perlu kita takutkan, Hmm. tidak perlu kita khawatirkan. Iya kan? Iya, 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 iya. Ngapain? Iya, iya, iya. Lah, sampai dengan ada orang yang berpikir, aduh nanti aku kok mati ada yang ziarah, mikir temen gitu loh. Iya, iya, iya. Iya kan? Iya, iya. Kok dadak mikir temen Iya, iya, bahwa iya. ziarah kan mau ada yang layat atau tidak. Iya, Wong iya, aku sudah ndak tahu kok. Iya Kok kan? malah mikir ada yang tajiah enggak ya gitu ya? Lah iya loh. Iya. Apa fungsinya kan? Iya, iya, gitu iya, loh. iya, iya, Iya. iya, iya. Oh belum kejadian kok. Iya, iya. Anda kata kejadian, toh kamu sendiri juga sudah ndak tahu. Nggak tahu. Iya, iya. Iya kan? Iya, 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 iya. Agar kita belajar bahwa tentang kematian, prosesi kematian. Hmm. Nah akhirnya juga belajar mana yang lebih kematian batin apa kematian lahiriah yang paling penting. Iya, 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 iya. Kita mencoba belajar mematikan hal-hal yang batin. Hmm. Hal yang batin artinya apa? Aku tidak pernah menyalahkan orang, Hmm. aku tidak marah. Itu yang namanya mematikan. Hmm. Iya, 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 iya. Iya kan? Sehingga nanti munculnya kebaikan. Iya, iya. Itu kan seperti itu. Ya, terima kasih Kang. Alhamdulillah kita sudah mengupas tentang hikmah dan manfaat ziarah kubur. Dilanjut lagi ngopinya Dul dengan pisang goreng nih. Alhamdulillah masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga.